Wall Street mengatakan IPO OpenAI akan menciptakan triliuner, tapi kenyataannya jauh lebih suram. Ini bisa menghancurkan masa pensiun Anda. Ada cacat tersembunyi dalam pembukuan mereka, sesuatu yang tidak dibicarakan siapapun. Pendapatan mereka mencapai 25 miliar dolar pada tahun 2026, dan itu belum berhenti di situ. Mereka menginginkan IPO senilai 750 miliar hingga 1 triliun dolar. Itu 30 hingga 40 kali lipat dari pendapatan yang sebenarnya mereka hasilkan. Semua orang merayakan seolah-olah ini adalah demam emas teknologi. Tapi ini bukanlah kekayaan. Ini adalah bom waktu keuangan yang bisa memicu kekacauan di seluruh Wall Street. Valuasi IPO OpenAI adalah jenis angka yang melanggar semua aturan untuk sebuah perusahaan perangkat lunak. Itu hanya berhasil jika mereka entah bagaimana menguasai seluruh pasar AI global dan memangkas biaya operasional hingga hampir nol, yang mana sangat kecil kemungkinannya jika melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan sistem-sistem ini. Bisnis perangkat lunak normal dinilai tinggi karena mereka adalah mesin uang yang dapat diprediksi dengan hampir tanpa biaya tambahan untuk setiap pelanggan baru. OpenAI, ya ceritanya justru sebaliknya. Ada tagihan infrastruktur yang sangat besar, kebutuhan daya dan pendinginan yang masif, serta pengeluaran yang terus bertambah seiring dengan setiap pengguna. Para investor diminta untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar, bertaruh bahwa semuanya akan berjalan sempurna di masa depan, meskipun pengeluaran di awal dan pembakaran kas yang terus berlangsung sangat besar. Ini memang berani, tapi untuk naik dari pendapatan saat ini ke 1 triliun dolar, itu lompatan yang sangat besar. Jenis lompatan yang biasanya hanya berhasil di atas kertas. Mencapai skala sebesar itu akan membutuhkan semuanya berjalan sempurna, dan kesempurnaan jarang terjadi di dunia teknologi. Coba pikirkan seperti ini. Sebuah rumah biasa seharga 500 ribu dolar di pinggiran kota yang tenang, berdiri di atas pondasi yang kokoh dengan kerangka yang andal, perawatan yang bisa diandalkan, dan saluran air yang berfungsi dengan baik. Semua orang setuju dengan harga itu, karena strukturnya sudah terbukti dan dapat diandalkan. Di lahan sebelah, seseorang mencoba menjual gedung pencakar langit kaca setinggi 100 lantai yang berkilauan, seharga 8 juta. Dari kejauhan, itu terlihat mengesankan. Tapi jika dilihat dari dekat, semuanya hanya tipuan dan ilusi. Tidak ada fondasi yang kokoh, tidak ada kerangka baja yang tertanam di batuan dasar. Setiap lantai, setiap kaca, setiap orang di dalamnya berdiri di atas sesuatu yang tidak mungkin bisa menahannya. Itulah yang persis dilakukan oleh modal Ventura terhadap AI. Untuk saat ini, merekalah yang menahan seluruh struktur itu tetap berdiri. Beban yang menghimpit itu terus-menerus, biaya infrastruktur AI yang terus membengkak. Tidak seperti perangkat lunak biasa, AI tidak punya biaya marginal nol. Setiap kali seseorang mengetikkan sebuah prompt, perangkat keras nyata harus dijalankan dan menghabiskan sumber daya. Pencarian Google biasa atau mengambil file dari cloud itu hanya akses database yang murah, hanya beberapa sen atau bahkan kurang. AI generatif benar-benar berbeda. Ketika model menghasilkan sebuah dokumen hukum atau gambar beresolusi tinggi, itu melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar mengambil data yang sudah ada. Model tersebut benar-benar membangun sesuatu yang benar-benar baru dari awal. Dan itulah terobosan besarnya. Tapi sekarang pertanyaannya, seberapa baik dan sejauh mana teknologi ini bisa berkembang? Ini adalah proses yang biayanya jauh lebih besar daripada yang siap ditanggung oleh umat manusia. Dan uang itu harus berasal dari suatu tempat. OpenAI menghabiskan uang dengan kecepatan yang sulit untuk dibayangkan. Saat ini, data internal menunjukkan mereka akan merugi setidaknya 14 miliar dolar pada tahun 2026 hanya untuk menjaga operasional dan model tetap berjalan. Revisi internal terbaru mendorong angka itu mendekati 25 miliar dolar atau bahkan lebih tinggi seiring mereka meningkatkan kekuatan komputasi untuk mengejar terobosan berikutnya. Dan itu tidak berhenti di situ. Pembakaran kas tahunan bisa melonjak hingga 57 miliar dolar hanya pada tahun 2027. Jika dijumlahkan semuanya, total pembakaran kas kumulatif hingga tahun 2030 kini berada di sekitar 665 miliar dolar. Itu lebih dari 111 miliar dolar, lebih banyak daripada yang mereka perkirakan hanya beberapa bulan yang lalu. Alasannya, biaya infrastruktur melonjak jauh melebihi apa yang direncanakan siapapun. Listrik, pusat data khusus, pembaruan chip tanpa henti. Setiap bagian biayanya lebih mahal dari yang diperkirakan. Setiap dolar pendapatan yang mereka hasilkan, biayanya jauh lebih mahal untuk didapatkan. Pertumbuhan tidak memperbaiki masalah ini, justru memperburuknya. Lebih banyak pengguna berarti lebih banyak prompt. Lebih banyak prompt berarti lebih banyak perangkat keras yang harus dijalankan, dan itu berarti kerugian yang lebih besar.
Semuanya sudah melekat dalam modelnya. Untuk mencegah server mereka mati dan memberi waktu jeda selama 18 hingga 24 bulan, OpenAI berharap bisa mendapatkan hingga 60 miliar dolar dari IPO ini. Bukan untuk menguasai dunia atau membuka kantor baru, tapi untuk bertahan hidup. Jika uang tunai itu tidak muncul, seseorang harus menulis cek. Jadi, kenapa Wall Street rela menguras rekening mereka sendiri untuk memberi makan mesin itu? Mereka tahu angka kerugiannya. Mereka melihat kerugian yang makin menumpuk. Namun rencananya tetap saja menyerahkan 100 miliar dolar, seolah itu bukan masalah besar. Pasar saham pada dasarnya adalah sistem aliran dana tertutup. Hanya ada sejumlah uang yang benar-benar berputar di saham, obligasi, reksadana, dana pensiun, dan tumpukan uang tunai. Jumlah totalnya tidak akan bertambah secara ajaib hanya karena seseorang menginginkan lebih. Setiap dolar yang mengalir ke saham OpenAI berasal dari tempat lain. Ketika mereka menarik jumlah besar dengan cepat, semua yang ada di hilir mulai kekurangan. Para pembeli yang benar-benar bisa menulis 100 miliar dolar bukanlah pedagang kecil atau investor retail di aplikasi. Mereka adalah para raksasa. Dana kekayaan negara dari Timur Tengah, dana pensiun pemerintah, reksadana terbesar dan dana abadi di planet ini. Mereka tidak duduk di atas tumpukan uang tunai. Uang yang menganggur akan kehilangan nilai karena inflasi. Setiap dolar harus tetap diinvestasikan sepenuhnya sesuai aturan ketat. Untuk membeli saham IPO OpenAI, dana-dana ini harus menyediakan uang tunai. Mereka mulai dengan aset yang paling mudah dipindahkan tanpa menimbulkan kekacauan, seperti Apple. Saham Apple sangat liquid dengan jutaan saham diperdagangkan setiap hari. Jadi, dana-dana tersebut menjual blok besar saham dan harganya mulai turun hampir seketika. Mereka melakukan hal yang sama pada saham lain seperti Tesla dan Amazon. Manajer memutar uang dari saham e-commerce yang sudah terbukti menjadi pemenang ke hal baru yang sedang ramai dibicarakan semua orang. Ini bukan transaksi kecil-kecilan. Penjualan besar-besaran terjadi, harga pun turun. Rebalancing paksa mulai terjadi di berbagai portofolio. Tapi itu baru gelombang pertama, kerusakan sebenarnya datang setelahnya. Algoritma perdagangan mengamati setiap pergerakan harga, setiap lonjakan volume. Ketika mereka melihat blok besar bergerak, mereka memicu short otomatis untuk melindungi diri mereka sendiri. Para market maker, perusahaan yang menjaga sistem tetap berjalan, menjual lebih banyak saham yang sama untuk tetap netral. Harga turun lebih cepat. Harga yang lebih rendah memicu order stop loss dari investor biasa yang bahkan tidak berencana untuk menjual. Penjualan semakin banyak masuk ke pasar, short otomatis semakin menumpuk, kepanikan semakin menjadi-jadi. Dan begitu saja, siklus ganas pun mulai berjalan. Perusahaan-perusahaan solid dan menguntungkan yang benar-benar menghasilkan uang setiap tahun dan menjadi penopang utama 401k serta dana pensiun ikut dijual hanya untuk mendanai pendatang baru. Uang ditarik dari perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti sukses untuk menutupi kebutuhan perusahaan yang merugi miliaran. Saham teknologi tidak ambruk karena labanya lemah. Saham teknologi ambruk karena kekosongan likuiditas akibat pendanaan IPO memaksa penjualan besar-besaran di seluruh pasar. Inilah alasan tepat mengapa IPO OpenAI akan menghancurkan pasar saham. Mekanisme pendanaannya sendiri menghancurkan nilai di tempat lain, bahkan sebelum sahamnya mulai diperdagangkan secara luas. Kebocoran likuiditas itu nyata dan jaring pengaman yang diandalkan semua orang, ya, itu adalah yang berikutnya jadi sasaran. Kebocoran likuiditas ini benar-benar parah. Dana-dana besar menjual Apple, Tesla, Amazon untuk mengumpulkan miliaran demi OpenAI. Itu akan mempengaruhi harga-harga dalam jangka pendek. Tapi Magnificent Seven itu, mereka benar-benar raksasa. Microsoft dan Nvidia saja sudah memiliki kapitalisasi pasar triliunan dengan neraca keuangan yang tampak tak tergoyahkan. Mereka punya dana besar dan arus kas yang sangat besar. Mereka akan menyerap guncangan itu, bahkan mungkin turun tangan untuk menopang OpenAI jika terjadi masalah. Perusahaan teknologi besar pernah menyelamatkan keadaan sebelumnya, dan mereka akan melakukannya lagi, bukan? Microsoft sudah menggelontorkan miliaran dolar ke OpenAI dan memiliki porsi saham yang sangat besar. Nvidia juga terikat dengan penjualan chip untuk pembangunan AI seperti ini. Kalau ada yang bisa menangani penyerapan likuiditas 100 miliar dolar tanpa berkedip, ya mereka. Dan di permukaan itu memang masuk akal, kecuali itu tidak akan terjadi. Microsoft dan Nvidia bukanlah penyelamat yang akan datang. Mereka terikat pada perahu karam yang sama dengan OpenAI. Koneksi mereka sangat dalam, sehingga ketika satu mulai kemasukan air, yang lain juga ikut tenggelam. Ambil contoh Microsoft dulu.
Mereka bukan sekadar menanamkan uang sebagai spekulasi sampingan. Mereka memiliki sekitar 27% saham di OpenAI. Nilai kepemilikan itu sekitar 135 miliar dolar. Tapi bisa meningkat menjadi 270 miliar dolar jika OpenAI mencapai valuasi 1 triliun dolar yang sedang ramai dibicarakan semua orang. Mereka mengamankan bagian 20% dari pendapatan OpenAI setidaknya sampai tahun 2032. Bagian yang benar-benar penting adalah bagaimana uang itu sebenarnya bergerak. Porsi besar dari investasi awal sebesar 13 miliar dolar itu tidak datang dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk kredit Azure. OpenAI menggunakan kredit tersebut untuk membayar Microsoft atas sewa server. Uang keluar dari kantong Microsoft, lalu kembali lagi melalui pendapatan cloud. Ini adalah lingkaran tertutup yang di atas kertas terlihat brilian, sampai ternyata tidak lagi. Mulai khawatir AI akan menghapus penghasilan masa depanmu? Jangan panik, kami punya cerita sebenarnya. Pastikan untuk like, share, dan subscribe sebelum algoritma melakukannya untukmu. Jika IPO benar-benar diawasi dan valuasinya runtuh, atau jika cash burn memaksa OpenAI untuk memangkas penggunaan server, seluruh lingkaran itu akan hancur. Microsoft kehilangan pelanggan Azure terbesarnya hampir dalam semalam. Pusat data AI khusus yang dibangun Microsoft itu tidak bisa langsung digunakan untuk penyimpanan cloud biasa. Pusat data itu dibuat khusus untuk beban kerja AI yang berat, pendinginan cair, konsumsi daya besar, dan pengaturan khusus. Pendapatan akan langsung terkena dampaknya. Sekitar 45% dari backlog komersial Microsoft yang bernilai sekitar 625 miliar dolar terkait dengan komitmen kepada OpenAI. Ketika laporan keuangan keluar, kaitannya bukan lagi spekulasi. Satu penyewa besar hilang dan miliaran pendapatan jadi terancam. Nvidia berada dalam jebakan yang persis sama, bahkan mungkin lebih buruk. Bisnis pusat data mereka meledak karena laboratorium AI terdepan seperti OpenAI menghabiskan chip dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari 80% pertumbuhan pusat data baru-baru ini berasal dari sekelompok kecil pelanggan ini. Proyeksi Nvidia mengasumsikan pesanan besar-besaran ini akan terus berlanjut. Pada akhir tahun 2027, mereka memproyeksikan pendapatan kumulatif pusat data sebesar 1 triliun dolar. Sebagian besar dari itu bergantung pada OpenAI dan lab lainnya untuk terus memesan. Jika IPO memaksa orang menghadapi kenyataan dan pengeluaran dipotong, pesanan-pesanan itu akan cepat mengering. Mimpi triliunan dolar itu berubah menjadi tanda tanya dalam semalam. Para penyelamat yang seharusnya menolong justru ikut tenggelam bersama orang yang seharusnya mereka selamatkan. Tidak ada bailout, tidak ada penyerapan, hanya kehancuran bersama ketika kebutuhan uang tunai terlalu besar. Ini tidak akan berhenti hanya pada 2 perusahaan. 7 raksasa, yaitu Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, dan Tesla, saat ini menyumbang sekitar 33 hingga 35% dari seluruh S&P 500. 1 dari setiap $3 dalam rencana pensiun. 401k. Rata-rata orang Amerika berada di neraca keuangan ke-7 perusahaan tersebut. Ketika pengurasan kas OpenAI menciptakan kekosongan likuiditas yang tadi saya sebutkan, fondasinya mulai retak. Dana-dana besar melihat risiko ini lebih awal dan mereka mulai menjual. Itu memicu dana indeks pasif untuk secara otomatis melepas saham. Apa yang awalnya hanya penjualan untuk mendanai IPO berubah menjadi kehancuran seluruh sektor. Triliunan nilai pasar menghilang. Bukan karena bisnisnya memburuk, tapi karena pergerakan paksa yang terkait dengan perhitungan OpenAI merambat ke segala hal. Inilah alasan tepat mengapa IPO OpenAI akan menghancurkan pasar saham. Jaring pengaman yang selama ini diandalkan semua orang ternyata menjadi kelemahan terbesar dalam sistem. Ketika itu jebol, dampaknya merambat ke seluruh indeks. Setiap rekening pensiun yang tampak aman pun terkena imbasnya. Struktur pasar itu sendiri mulai gagal begitu kolam likuiditas menunjukkan betapa saling terhubungnya semua hal. Kerusakan pun menyebar mau tidak mau. Go public itu hampir seperti vonis mati. OpenAI selama ini hidup dalam bayang-bayang sebagai perusahaan swasta. Itulah tiket emas mereka. Mereka bisa menumpuk kerugian besar dan menyembunyikannya di bawah lapisan modal Ventura, siaran pers, dan hype tanpa henti tentang menguasai masa depan segalanya. Para investor menelan cerita itu mentah-mentah karena rasanya menyenangkan. Perhitungannya akan beres sendiri pada akhirnya. Atau setibanya itulah yang diyakini semua orang. Kerugian sebesar 14 hingga 25 miliar dolar untuk tahun 2026 melonjak menjadi 57 miliar dolar pada tahun 2027. Cash burn kumulatif sekarang direvisi naik menjadi 665 miliar dolar pada tahun 2030. Semua itu tetap terkunci rapat, hanya lingkaran dalam yang melihat gambaran penuhnya. Semua orang lainnya hanya mendapat versi yang sudah dipoles.
Valuasi rapuh itu hanya tetap berdiri karena tidak ada yang benar-benar melihat buku keuangan aslinya. Begitu mereka mengajukan dokumen untuk go public, perlindungan itu lenyap. Aturan ketat SEC mulai berlaku. Tidak ada lagi bersembunyi di balik perjanjian kerahasiaan, bocoran terpilih, atau slide "percaya saja pada kami". Wall Street mendapatkan kebenaran tanpa filter untuk pertama kalinya dan kenyataannya sangat brutal. Dokumen pengajuan itu akan mengungkap rasio sebenarnya. Pengeluaran untuk infrastruktur AI sangat tinggi. Jaringan listrik sedang dibangun ulang, pusat data khusus dengan pendingin cair dan pasokan listrik besar. Chip diperbarui setiap 18 bulan karena perangkat kerasnya cepat rusak. Sementara itu, keuntungan dari pengguna akhir masih jauh dari harapan. Kerugian bukanlah fase yang akan mereka lewati, itu adalah masalah struktural. Setiap pengguna baru tidak membawa uang gratis, justru memperbesar kerugian. Apa yang dinilai pasar sebagai aplikasi digital ringan ternyata adalah proyek utilitas industri berat yang tidak memiliki ruang untuk kesalahan. Tiba-tiba, mimpi bernilai triliunan dolar itu diperiksa secara mendalam. Para investor yang sebelumnya percaya begitu saja, sekarang harus menghadapi kenyataan. IPO-nya akan jauh di bawah ekspektasi, menandakan bencana bagi seluruh pasar, atau malah diperkecil atau dibatalkan sepenuhnya, yang bahkan lebih buruk lagi. Wall Street harus mengakui bahwa rumus utamanya tidak berhasil. Pertumbuhan pendapatan tidak bisa mengalahkan biaya infrastruktur. Menara valuasi pasar startup AI swasta sebesar 1,6 triliun dolar akan langsung mendapat tamparan realitas yang sama. Dana-dana mulai membuang apapun yang berhubungan dengan AI. Apa yang sebelumnya tampak seperti momentum tak terbendung berubah menjadi gelembung yang dinilai terlalu tinggi dalam semalam. Selama bertahun-tahun, pendanaan ventura swasta telah membiarkan OpenAI bertindak seenaknya. Metode pengukuran yang disesuaikan membuat ceritanya jadi tampak lebih besar. Pengeluaran besar-besaran disembunyikan di bawah label R dan D yang samar. Mereka menjual mimpi tentang margin setinggi langit seperti perusahaan perangkat lunak. Pemerintah federal tidak mau main seperti itu. Aturan SEC menuntut akuntansi yang benar, dan itu berarti setiap perangkat keras harus diperlakukan seperti aset industri yang nilainya menyusut sesuai kenyataannya. Disinilah kenyataan finansial menghantam seperti kereta barang. GPU khusus yang menjalankan model frontier itu bukan infrastruktur abadi seperti menara seluler atau kabel bawah laut. Chip AI kelas atas hanya tetap kompetitif selama mungkin 24 hingga 36 bulan, sebelum arsitektur yang lebih baru membuatnya usang. Mengoperasikan puluhan ribu atau ratusan ribu GPU di pusat data yang luas itu sangat berat. Dokumen pelaporan resmi mau tak mau akan menunjukkan penurunan nilai aset perangkat keras bernilai miliaran setiap kuartal. Margin kotor mereka akan jauh di zona merah. Mereka kehilangan uang karena fisika komputasi, dan itu bahkan sebelum menghitung gaji, listrik, atau hal lainnya. OpenAI harus mengungkapkan hambatan dunia nyata yang menghambat ekspansi. Membangun klaster AI 1 gigawatt bukan hanya soal membeli chip, ini juga soal mendapatkan pasokan listrik yang cukup. Meningkatkan jaringan listrik regional berarti membangun ratusan mil jalur tegangan tinggi, gardu induk, dan menunggu bertahun-tahun untuk trafo penurun tegangan yang daftar tunggunya sudah panjang. Waktu tunggu di banyak pasar kini mendekati 48 bulan. Sebanyak apapun uang atau gembar-gembor, itu tidak bisa membuat trafo atau menulis ulang hukum fisika. Model pertumbuhan ini menemui jalan buntu. Mereka tidak bisa menarik daya listrik dengan cukup cepat untuk mengikuti laju pembakaran uang. Begitu dokumen pelaporan yang telah diaudit dipublikasikan, semua orang akan melihat kenyataannya. Ekonomi unit yang negatif dan kemacetan infrastruktur selama bertahun-tahun. Algoritma langsung berbalik arah. Tiba-tiba, ekosistem yang berdekatan dengan AI seperti Nvidia, Microsoft, AMD, para operator cloud raksasa semuanya dimilai ulang. Itu memicu kerusakan nyata pada sistem keuangan. Dana lindung nilai dan para investor telah meminjam dengan jaminan saham raksasa teknologi ini menambah lebih banyak posisi. Ketika dokumen pelaporan itu terbit, tiba-tiba nilai di atas kertas itu lenyap. Dana-dana bergegas menjual apapun yang bisa mereka jual. Saham teknologi, industri, barang konsumsi pokok, apapun yang pergerakannya paling cepat. Rasa sakitnya tidak berhenti di saham saja. Pasar kredit akan merasakannya berikutnya. Spread obligasi korporasi melebar saat para investor menyadari bahwa keajaiban produktivitas AI yang telah lama dijanjikan ternyata dibangun di atas fondasi rapuh. Perusahaan-perusahaan yang menumpuk utang demi mengejar integrasi AI sekarang tampak terlalu terbebani utang.
Jika laboratorium andalan saja tidak bisa menghasilkan keuntungan, para pengadopsi di hilir yang bertaruh pada teknologi yang sama terlihat bahkan lebih berisiko. Menara valuasi AI swasta senilai 1,6 triliun dolar runtuh. Semua ini tidak terjadi karena cuitan viral atau paparan kinerja yang buruk. Ini terjadi karena SEC memaksa adanya transparansi yang tidak pernah diwajibkan oleh pasar swasta. Triliunan kekayaan di atas kertas menguap bukan karena ketakutan, tetapi karena perhitungan matematika yang tidak bisa lagi diabaikan, dan dampaknya terus bergulir. Keterbatasan fisik yang sama sudah mulai memberi tekanan pada rantai pasokan Nvidia hingga ke titik kritis. Lini produksi yang merakit chip sudah kewalahan, kapasitas pengemasan khusus terbatas, dan pasokan memori berbandwidth tinggi mulai menipis. Setiap perlambatan di bidang-bidang ini dapat membuat kapasitas bernilai miliaran yang dijanjikan terbengkalai, mengubah ledakan pusat data menjadi kuburan klaster yang setengah jadi. Retakan-retakan mulai terbentuk sekarang, lebih dalam dari yang diakui sebagian besar berita utama. Untuk melihat secara persis bagaimana tekanan fisik yang sama ini menempatkan seluruh kerajaan chip Nvidia di ambang kehancuran dan mengapa satu titik lemah bisa memicu kejatuhan berikutnya, simak kelanjutannya mengapa rantai pasokan Nvidia akan membuat pasar semakin terpuruk. Video itu akan melanjutkan tepat dari bagian ini.